Shalom, selamat malam buat setiap kita yang sudah standby dan rindu untuk berdoa bersama. Saya percaya kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepada bait-Nya. Iya, saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Biarlah terus rasa lapar dan haus akan Tuhan ada dalam hidup kita. Juga buat yang ada di mancanegara. Wow, saya tiap hari menerima WA yang masuk dari orang-orang yang ada di mancanegara. Puji Tuhan, haleluya. Bahkan banyak yang mengalami mujizat. Shalom yang ada di Amerika, yang di Belanda, yang di Australia. Hari-hari ini dari Australia banyak sekali yang WA kepada saya. Biarlah kita mau tetap bertumbuh dalam Tuhan ya. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini kita harus semakin mendekat dengan Tuhan agar hidup kita tetap berbahagia, bergembira karena kita punya Tuhan, bukan karena punya harta atau apapun, tapi kita bergembira karena kita punya Tuhan. Iya, baik, mari kita siapkan hati kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu. Kami sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa sakit penyakit yang bisa mengganggu hidup kami, karena darah Yesus yang kudus tutup bungkus kami. Kami dan seisi rumah kami, keluarga kami akan menyembah, memuji Tuhan, menyenangkan Engkau dan tetap tinggal di bait-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengerti firman-Mu Bapa. Engkau urapi setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur lagi kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Lagi dan lagi kami mau memuji menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami yang lebih daripada hidup. Ini pujian penyembahan kami Bapa. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Mari bawa penyembahan pada Tuhan, katakan kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu.
buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan terus beri bagi kami. Kami mau pakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau pakai hidup ini bagi kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Ajar kami terus hidup merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mencari Engkau, mencari hadirat-Mu senantiasa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami mau memiliki hati hamba dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari.
bersyukur Tuhan, Engkau tidak melihat rupa kami, Engkau tidak melihat harta jabatan, Engkau tidak melihat gelar kami Tuhan. Engkau mencari hati hamba dalam hidup kami. Engkau mencari hati yang hancur, Engkau mencari hati yang remuk, hati yang mau berkata kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan kami Bapa. Ini hidup kami Yesus, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, biar terus Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Bahkan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, kami mau terus berserah kepada Tuhan. Tidak ada satu pun yang membuat kami lemah, membuat kami tawar hati, karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melihat hati kami. Biar hari-hari ini setiap kami mau berkata kami perlu Tuhan dalam hidup ini, kami tidak bisa jauh dari Engkau. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang senantiasa menyertai kami. Bahkan sampai pada hari-hari yang terakhir, kami mau terus Tuhan setia kepadamu. Kami mau pegang komitmen kami untuk mengasihi Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, bahkan apapun kondisi kami hari-hari ini, kami mau bilang kami mengasihi Yesus. Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
kami mau setia, bahkan sampai akhir menutup mata kami Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan, kami mau melayani-Mu Bapa. Kami mau berkata seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, ini aku. Pakai hidupku Tuhan, pakai kami Tuhan, utus kami Bapa. Karena kami tahu hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biar setiap kami malam hari ini mau terus berkata di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sampai akhir kami menutup mata kami. Kami mau setia Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, kasih setia-Mu lebih dari hidup dalam hidup kami. Engkau juga mencari orang-orang yang setia, anak-anak-Mu yang setia, yang terus mau membayar harga berapapun harganya. Kami mau tetap mengikut Tuhan, kami mau tetap mengikut Yesus, kami mau tetap melayani-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai pada akhirnya kami menutup mata meninggalkan dunia ini Tuhan, dan berjumpa dengan Engkau sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati untuk belajar firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Roh Kuduslah yang menerangkan setiap firman yang kami baca. Berikan pemahaman-pemahaman yang baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Kita mau terus setia untuk berdoa. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita malam hari ini saudara, ya, dari Yesaya pasal yang ke-7. Seperti yang sudah kita tahu bersama, kita sedang membahas kitab Yesaya, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri, dan Tuhan memilih Yesaya untuk mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat dari jalan mereka yang jahat. Iya, sekarang Yesaya pasal yang ke-7, judul perikopnya adalah Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remlia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ya. Ayat 2, lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara yang terkasih, ya, tahunnya adalah pada tahun raja, dalam zaman Raja Ahaz bin Yotam bin Usia, itu tahunnya adalah sekitar tahun 734 sebelum Masehi. Ahaz adalah Raja Yehuda di Yerusalem.
Ketika itu mereka akan diserang ya oleh aliansi kerajaan utara. Ya, jadi ketika itu aliansi kerajaan utara akan menyerang Yerusalem. Israel dan Aram akan diserang. Ya, dia cemas dengan kemungkinan berakhirnya pemerintahannya oleh pasukan penyerbu yang membunuh banyak orang atau membawa mereka sebagai tawanan. Ya, namun seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, kerajaan Yehuda tidak akan berakhir pada saat itu. Tanda Immanuel akan merupakan tanda tentang kelepasan. Saudara lihat ketika Yesaya mulai bernubuat tentang akan datang bangsa asing yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan murka Tuhan. Mereka akan diserang, lalu mereka akan dibunuh oleh pedang. Semua terjadi apa yang difirmankan oleh Yesaya. Ya, dan pada waktu itu raja ketakutan, saudara, karena tentara musuh sudah berkemah. Ya, dan akhirnya saudara dia terus hidup dalam ketakutan, tetapi apa yang difirmankan oleh Tuhan itu selalu terjadi. Tuhan tidak membinasakan semuanya, ada sisa-sisa yang disisakan oleh Tuhan, saudara, ya. Lalu mereka berperang ke Yerusalem. Ayat 2, lalu Daud diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tuhan sudah berfirman bahwa ketika mereka terus hidup di dalam dosa, maka murka Tuhan akan turun, entah itu lewat bangsa asing yang menyerang, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya, saudara, ya. Ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz rajanya, ya. Engkau dan Syer-Yasyub anak laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Ya, saudara, ketika itu Tuhan berfirman kepada Yesaya, pergi temui Raja Ahaz. Ya, dia bersama dengan Syer-Yasyub, ya. Dan Syer-Yasyub, ya, Syer-Yasyub berarti sekelompok orang yang tersisa akan kembali. Allah menyuruh saya memberi anaknya nama ini sebagai pengingat tentang rencana Allah untuk memberikan belas kasihan. Sejak awal penghukuman Tuhan, dia berencana untuk memulihkan suatu kelompok yang tersisa dari umatnya. Syer-Yasyub adalah pengingat bagi bangsa itu tentang kesetiaan Tuhan kepada mereka. Jadi ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yasyub anak laki-laki, ya, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang tukang penatu. Ayat 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabil, ya, sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka ayat 7, beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya, saudara, saluran kolam, ya, yang dimaksud di atas mungkin adalah situs mata air Gihon yang terletak di sebelah timur Yerusalem. Mata air Gihon merupakan sumber air utama untuk kota suci dan juga mata air yang dialirkan ke saluran, ya, air Hiskia yang terkenal, yaitu ada di 2 Tawarik 32 ayat 30. Padang tempat cuci pakaian adalah tempat terkenal di mana pakaian atau kain yang baru ditenun dijemur di bawah matahari agar kering dan menjadi putih, ya. Di sana Tuhan suruh menemui, ya.
Lalu saudara, ya Yesaya memprediksi pecahnya aliansi antara Israel dengan Aram, ya, karena aliansi ini Israel akan dihancurkan. Asyur akan dipakai Allah untuk menghancurkan mereka dan menghukum Yehuda. Tetapi Tuhan akan membiarkan Asyur menghancurkan Yehuda. Tuhan tidak akan membiarkan Asyur menghancurkan Yehuda. Ya, Yehuda akan diselamatkan karena rencana agung Tuhan tidak bisa dihalangi. Saudara, kalau kita lihat di sini, memang ya semua yang dinubuatkan itu harus terjadi. Tetapi seperti yang difirmankan oleh Tuhan, tidak semua akan mati. Ada satu sisa yang akan disisakan. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa asing datang untuk membunuh sebagian dari bangsa ini? Ya, dan kemudian Tuhan menyatakan pembelaannya supaya mereka boleh diselamatkan. Bahkan Tuhan menyuruh Yesaya untuk berkata kepada Raja Ahaz, ya jangan takut, di situ dikatakan ya. Memang ya bangsa Aram itu telah merancangkan yang jahat atasmu, bangsa yang asing itu. Ya, mereka dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda. Tetapi firman Tuhan, kamu harus berkata kepada raja itu ya, bahwa itu semua tidak akan terjadi sebab Tuhan yang akan melindungi. Ya, jadi apa yang Tuhan tulis ya, itu untuk membuat mereka itu percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Sekalipun Tuhan mengizinkan bangsa asing menyerang, tetapi tidak akan dihabiskan. Ada satu sisa yang akan disisakan. Ayat yang ke-7 berkata, maka berfirmanlah Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu terjadi dan tidak akan terjadi. Ayat 8, sebab Damsyik ya, ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya. Jadi Tuhan menyuruh Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz sebuah nubuatan, sebuah firman yang harus disampaikan saudara. Ya, Yesaya sudah memprediksi bahwa akan terjadi satu kehancuran. Ahaz adalah salah satu raja Yehuda yang jahat. Dia selama ini menolak pertolongan Tuhan. Jadi Ahaz ini raja yang jahat. Ya, dia selalu menentang Tuhan, bahkan selalu menolong pertolongan Tuhan, bahkan tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan. Berbeda dengan raja-raja yang lain. Ya, Ahaz ini orang yang jahat, dia menolak pertolongan Allah dan sebaliknya dia berusaha membeli bantuan dari Asyur dengan perak dan emas dari bait suci. Ketika bangsa Asyur datang, mereka membawa lebih banyak kesulitan dan bukan bantuan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria ibu kota Israel, yakni kerajaan utara, jatuh kepada pasukan Asyur sehingga berakhirlah kerajaan utara. Raja Ahaz ini jahat saudara. Dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dia tidak mau meminta pertolongan pada Tuhan. Sebaliknya, dia mengambil saudara emas dari bait suci. Ya, itu emas yang dipakai di bait suci adalah milik Tuhan, itu dipakai untuk membayar, dia membeli pertolongan dari Asyur yang dia pikir bisa membantu dia dengan kekuatan bangsa Asyur untuk menolong mereka. Padahal bangsa Asyur ini juga ya adalah bangsa yang menentang Tuhan. Ya, tetapi ternyata semuanya meleset apa yang dia duga. Ketika bangsa Asyur datang, mereka justru membawa lebih banyak kesulitan. Bahkan pada akhirnya saudara, ya pada tahun 722 sebelum Masehi, bahkan Samaria ibu kota Israel yakni kerajaan utara akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan, ya. Jatuh dalam kekuasaan pasukan Asyur.
sehingga sejak saat itu berakhirlah kerajaan utara. Ahas itu kelihatannya benar ketika mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menguji Allah dengan meminta sebuah tanda. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat ya, Ahas ini adalah raja yang jahat, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia selalu meminta bantuan kepada yang kelihatan. Ini juga menegur kita semua. Mari kita hari-hari ini bertobat, jangan beranggapan bahwa ya kita melihat ada orang yang kuat, mungkin dia bisa menolong kita. Kita menaruh sandaran kita kepada manusia, atau kita melihat saudara kita yang kaya, atau kita melihat orang teman kita orang kaya, oh dia bisa menolong kita. Ya, Tuhan marah saudara. Tuhan mau kita menaruh pengharapan iman kita hanya kepada Dia. Jangan mengandalkan sebuah kekuatan yang lain. Ya. Ayat yang ke-10, judul perikopnya di sanalah pemberitaan mengenai Immanuel. Ya, ayat 10 berkata begini. Tuhan melanjutkan firman-Nya ke atas kepada Ahas, katanya, ya, Tuhan itu melanjutkan firman-Nya kepada Ahas. Katanya ayat 11, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ayat 12, tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ayat 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ya, saudara, Ahas kelihatannya benar ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mau, ya, dia tidak bermaksud menguji Allah dengan meminta sebuah tanda. Waktu itu Tuhan berfirman, mintalah tanda, ya, supaya itu akan membuat dia percaya kepada Tuhan. Tapi Ahas berkata, tidak, aku tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Ya, kelihatannya benar, ya, kelihatannya dia tidak mau mencobai Tuhan dengan meminta tanda. Sebetulnya Tuhan telah menyuruhnya untuk meminta, tetapi Ahas memang tidak ingin mengetahui apa yang akan Tuhan katakan. Jadi dia menolak bukan karena dia nggak mau mencobai Tuhan, tapi karena saya nggak mau. Dia memang tidak mau dan tidak mau tahu. Dia nggak mau melihat kekuasaan Tuhan, dia nggak mau melihat apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dia tidak mau tahu lagi dengan Tuhan. Ya, seringkali kita juga seperti itu, banyak orang-orang yang hari-hari ini ya sudah tidak mau lagi tahu dengan Tuhan, ya. Enggak Tuhan-Tuhanan, ngapain Tuhan, saudara? Kita berdosa dan akan menanggung malapetaka dan akibatnya. Ya, sebetulnya Allah telah menyuruhnya kan untuk meminta tanda, saudara. Tapi Ahas memang tidak ingin mengetahui apapun tentang Tuhan dan apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita memakai suatu alasan untuk tidak mau mengganggu Tuhan atau menyalahkan suatu masalah yang menyangkut diri kita untuk mencegah kita berkomunikasi dengannya. Jangan membiarkan apapun menghalangi kita untuk mendengar dan mentaati Tuhan. Mari kita belajar, jangan kita menjadi seperti Ahas ini. Ya, sudah buta hati, yaitu yang Tuhan katakan. Hatinya mengeras, sudah gak mau tahu lagi tentang Tuhan. Ya, tidak mau menuruti apa yang Tuhan katakan dan firmankan. Ahas berbuat jahat di mata Tuhan, saudara, ya, dengan melakukan hal itu. Ayat 13 tadi dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu juga ikut melelahkan Allahku juga? Yesaya itu gregetan, saudara. Semua yang Tuhan katakan dan firmankan mereka tidak mau dengar, tidak mau mentaati, benar-benar melelahkan Tuhan. Kalau kita ini hidupnya nggak mau dengar-dengaran pada firman, ya, Tuhan aja mungkin lelah lihat kita, saudara, ya. Jadi jangan sampai, saudara, kita ini istilah yang dipakai oleh Yesaya, kamu melelahkan Allah. Disuruh begini nggak mau, disuruh begitu, disuruh bertobat nggak mau, hidup dengan kemauannya sendiri. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri daripada Yehuda, yakni Raja Asyur. Saudara, perempuan muda diterjemahkan dalam kata Ibrani ya, yang digunakan untuk kata perempuan yang belum kawin, yang belum cukup umur untuk menikah, orang yang dewasa secara seksual ya. Ini diterjemahkan perempuan muda di sini artinya ya, yaitu perempuan yang belum menikah karena belum cukup umur untuk menikah tetapi sudah dewasa secara seksual. Beberapa menyamakan perempuan muda ini adalah ya di mereka menyamakan perempuan muda ini dengan istri muda Yesaya dan putranya yang baru dilahirkan. Ini tidak mungkin, saudara, ya, karena perempuan tersebut memiliki anak Shear-Yashub dan anak keduanya tidak dinamai Immanuel. Jadi beberapa pengamat dan beberapa ahli tafsir menafsirkan perempuan muda di sini adalah istrinya Yesaya. Tetapi itu enggak mungkin karena anaknya tidak ada yang bernama Immanuel. Sebagian orang yakin bahwa istri pertama Yesaya mungkin telah meninggal. Jadi ini adalah istri keduanya. Lebih besar kemungkinan bahwa nubuat ini memiliki penggenapan ganda. Seorang perempuan muda dari keluarga Ahaz yang belum menikah dan kawin dan memiliki seorang putra sebelum 3 tahun berlalu, 1 tahun untuk mengandung dan 2 tahun untuk anaknya menjadi cukup besar untuk berbicara. 2 raja yang menyerang akan dihancurkan. Mengutip Yesaya untuk menunjukkan penggenapan di kemudian hari dari nubuatan ini bahwa seorang perawan bernama Maria mengandung dan melahirkan seorang putra dengan nama Immanuel, Sang Kristus. Injil Matius 1 ayat 23 mengutip kitab Yesaya 7 ayat 14 ini yang menerjemahkan nubuatan yang sama. Yaitu seorang wanita yang bernama Maria mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamainya Immanuel, Sang Kristus. Ayat yang ke-18, pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil disindikan dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Saudara, lalat dan lebah merupakan simbol penghukuman Tuhan. Itu juga bisa saudara lihat di Keluaran 23 ayat 28. Lalat dan lebah itu berbicara tentang murka Tuhan, simbol penghukuman Tuhan. Mesir dan Asyur tidak menghancurkan Yehuda pada masa itu, tetapi Hizkia menggantikan Raja Ahaz sebagai raja. Dan dia menghormati Allah. Hizkia menggantikan Raja Ahaz yang tidak menghormati Tuhan. Dan Hizkia adalah seorang raja yang menghormati Tuhan, berbeda dengan Ahaz. Karena itu Allah menahan penghukumannya. Jadi Tuhan menahan penghukumannya. Kenapa? Karena Hizkia menjadi raja dan dia adalah seorang raja yang bertobat dan takut akan Tuhan.
Dua raja yang lebih jahat memerintah sebelum Yosia, tentang dia dikatakan bahwa tidak ada raja lain yang demikian sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sekalipun demikian, kehancuran Yehuda telah ditegaskan oleh kejahatan hebat ayah Yosia, yakni Amon. Selama pemerintahan Yosia, Mesir maju melawan Asyur. Yosia kemudian menyatakan perang terhadap Mesir meskipun Allah menyuruhnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Setelah Yosia dibunuh, hanya raja-raja yang lemah yang memerintah di Yehuda. Bangsa Mesir menawan anak Yosia, yaitu Yoahas. Setelah 3 bulan memerintah, raja berikutnya Yoyakim ditawan oleh Nebukadnezar ke Babel. Mesir dan Asyur telah memberikan pukulan mematikan bagi Yehuda. Apa yang dinubuatkan kitab Yesaya terjadi? Bangsa-bangsa asing dipakai Tuhan untuk menyatakan murkanya, memukul bangsa itu, saudara. Sehingga mereka benar-benar terpukul. Ayat yang ke-21. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba yang akan berkeliaran. Saudara, ketika Tuhan benar-benar menggenapi janjinya, mengerikan. Penghukuman demi penghukuman terjadi, saudara. Lalu di sana dikatakan ketika mereka terpukul, lalu saudara, Yehuda, maka Asyur, mereka akan berarti kejatuhan Yehuda, menyewa Asyur. Tadinya Raja Ahaz berpikir dia menyewa Asyur itu untuk memberikan kemenangan bagi mereka, tetapi ternyata dengan menyewa Asyur untuk menyelamatkan mereka justru menjadi kejatuhan bagi Yehuda sendiri. Sangat berbahaya ketika orang tidak takut akan Tuhan. Dia membuat keputusan yang dia pikir itu adalah keputusan yang baik. Raja Ahaz berpikir dia menyewa tentara Asyur untuk membantu dia berperang, tetapi justru Raja Asyur yang akhirnya menaklukkan mereka sehingga negeri mereka diambil alih, saudara, oleh Raja Asyur. Bahkan di sana dikatakan, saudara, mencukur rambut Yehuda merupakan simbol penghinaan total. Apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, Tuhan lewat Nabi Yesaya terjadi. Itu penghinaan total. Di Bilangan 6 ayat 9 menjelaskan bahwa setelah menjadi najis, seorang yang telah dikhususkan untuk Tuhan harus mencukur kepalanya sebagai bagian dari proses penyucian. Mencukur rambut secara fisik merupakan hal yang paling memalukan karena suatu perbuatan yang ditelanjangi. Bagi seorang pria Ibrani, janggut yang dicukur merupakan penghinaan yang besar. Jadi saudara, dulu kalau ada orang berdosa, dia mengakui dosanya, dia harus mencukur kepalanya. Itu tanda dia itu menyatakan bahwa dia itu dilucuti, dipermalukan. Tuhan, Yesaya bernubuat, maka bangsa itu akan seperti dicukur kepalanya, dan itu berbicara tentang penghinaan yang luar biasa. Tanah pertanian Yehuda yang kaya akan diinjak-injak sampai menjadi padang rumput yang hanya cocok untuk penggembalaan kambing domba saja. Tanah itu tidak lagi menjadi tempat pertanian yang kaya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi suatu negeri yang hanya berisi putri malu dan rumput.
Apa itu tanaman putri malu? Tanaman putri malu itu tanaman yang berduri. Bahkan orang lewat di situ kena kaki bisa berdarah. Menjadi seperti itulah negeri itu. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Ya, karena rajanya tidak mau bertobat. Mereka memakai strategi demi strategi yang dipikir bisa mendatangkan kemenangan, justru mendatangkan kehancuran. Saudara, apa arti yang kita dapat dari pembacaan firman malam hari ini, saudara? Seringkali kalau kita hidup jauh dari Tuhan, sesuatu yang kita anggap baik itu ternyata justru akan menjatuhkan kita. Mari, tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain kita mendekat pada Tuhan dan belajar taat pada firman-Nya. Ya, apa yang dinubuatkan ini kita agak baca memang ribet, saudara ya. Ada bangsa-bangsa Asyur lawan ini lawan itu. Memang ya inilah sejarah ya, tetapi ini merupakan bukti bahwa apa yang dinubuatkan Yesaya jauh sebelumnya ya itu digenapi. Ya, apa yang Tuhan sudah firmankan itu terjadi. Tuhan memakai bangsa asing untuk merebut ya, bahkan strategi yang dipakai oleh Raja Ahaz yang tidak takut akan Tuhan ternyata justru menghancurkan dirinya sendiri, sehingga akhirnya Yerusalem jatuh dan negeri yang penuh susu dan madu yang tadinya menjadi negeri yang penuh dengan berkat-berkat itu berganti menjadi negeri yang terkutuk yang hanya ditumbuhi oleh putri malu. Mari jangan biarkan hidup kita menjadi seperti itu, saudara. Sebelum semuanya terjadi, kita mau bertobat, datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu, Tuhan. Supaya kami juga boleh mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan lewat sejarah bangsa Israel. Kami dapat banyak pelajaran bahwa kami tidak boleh membelakangi Tuhan dan tidak taat pada firman-Mu. Bahwa kami harus bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu, Bapa. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami tahu hati hamba yang Engkau cari dari hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang menyerahkan hidup kami. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Seringkali apa yang kami lihat dengan mata bisa salah. Tapi Tuhan mencari hati yang taat. Malam ini ubah cara pandang kami, Tuhan. Kami mau memandang dengan hati dalam ketaatan pada Tuhan. Kami tidak ingin seperti Raja Ahaz yang memandang, wah ada Raja Asyur yang bisa menolong mereka dengan kekuatan perangnya. Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan mencari hati yang taat, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kami datang membawa hidup kami datang membawa hati hamba ke hadapan-Mu, Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Bapa, untuk menjadi orang-orang yang terus hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau dengan taat pada janji dan firman-Mu. Kami tidak ingin seperti Raja Ahaz yang tidak mau mentaati Tuhan, bahkan ketika Tuhan meminta sesuatu dia tidak mau menurut karena dia tidak mau tahu lagi. Dia tidak mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan. Dalam hidup ini kami akan menghadapi banyak tantangan, banyak peperangan rohani. Kami tidak ingin
menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain selain dari kekuatan Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara supaya kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kami tidak ingin mengalami kutuk Tuhan sehingga negeri yang penuh susu dan madu itu berubah menjadi negeri yang hanya ditumbuhi oleh rumput dan putri malu yang berduri. Ini hidup kami Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang terus mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai hari ini, di mana ada ayah, ibu, anak-anak, mungkin cucu, menantu, semuanya mencari Tuhan. Berkati Bapa, lindungi Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan. Engkau terus akan memelihara rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera Kristus. Suami istri hidup rukun bersama di dalam Engkau. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri-istri yang bertobat, ada anak-anak yang bertobat. Karena kami membutuhkan firman Tuhan. Berkati para orang tua kami, opa oma kami di masa tua mereka juga Tuhan, memberikan terus kekuatan untuk mereka terus boleh hidup dalam ucapan syukur. Berkati keturunan kami, anak-anak kami Tuhan, mereka yang bersekolah beri hikmat marifat, mereka belajar secara online. Berkati guru-guru mereka yang mengajar, berikan kepandaian akal budi. Berikan juga anak-anak kami Tuhan yang sudah lulus dan mencari jurusan untuk kuliah, biar Tuhan yang menentukan arahnya. Mereka boleh kuliah sesuai dengan jurusan yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, diberi pekerjaan yang terbaik. Anak-anak kami membutuhkan jodoh, Tuhan beri jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Anak-anak kami membutuhkan keturunan. Kami sudah mendengar banyak kesaksian, bahkan di mesbah doa ada orang yang bersaksi yang puji Tuhan anak mereka sudah dinyatakan positif. Kami terlalu percaya. Mereka yang lain yang terus berharap pada Tuhan juga akan mengalami itu dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan keturunan ilahi Tuhan kepada mereka yang menginginkan anak. Engkau juga menolong Tuhan para orang-orang yang bergumul dengan masalah, persoalan yang begitu berat, yang ingin keluar dari dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok. Tuhan yang terikat dengan minuman keras, perjudian, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan handphone, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan Bapa. Biar anugerah-Mu turun atas mereka semua yang bergumul untuk yang terikat dengan amarah, kekecewaan. Kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Berkati setiap keluarga kami yang sedang sakit Tuhan hari-hari ini, bahkan mungkin teman kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan melawat dan menjamah, berikan kesembuhan, bahkan berbicara di tempat pembaringan mereka. Sakit apapun juga tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya. Kami meletakkan tangan kami pada bagian yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan. Tuhan tutup bungkus bangsa dan negara kami di dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Tidak ada Tuhan kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang terinfeksi akan disembuhkan dan akan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, tidak ada kematian massal tapi ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Berkati para fakir miskin yang ada di bangsa ini Tuhan, anak-anak terlantar, mereka membutuhkan makanan rumah, pertemukan dengan setiap kami untuk kami boleh menjadi berkat buat mereka. Tuhan juga menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan dalam menjalankan pemerintahan Engkau Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Berikan mereka hikmat marifat Tuhan, lindungi keluarga mereka. Bahkan kami percaya Tuhan yang sudah memilih mereka menjadi wakil-Mu, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan bangsa ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan memberkati TNI Polri Tuhan yang terus bekerja di garis depan untuk menjaga NKRI tetap utuh. Berikan Tuhan senantiasa perlindungan yang sempurna buat mereka, keluarga mereka, tubuh bungkusan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bahkan untuk tim medis yang ada di garis depan melawan COVID-19. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh bangsa-bangsa benua yang ikut berdoa malam hari ini.
Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jamah, Tuhan lindungi. Yang ada di benua-benua besar, negara-negara bagian di dalamnya, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Tuhan menjagai anak-anak-Mu yang ada di sana. Mereka yang setia terus berdoa, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan akan terus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara, dan jangan lupa saudara yang diberkati dengan channel ini, bagikan channel ini kepada siapapun yang juga memerlukan topangan dan bantuan doa. Jangan lupa pencet like ya, dan share juga komen supaya channel ini semakin berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah semangat dan setia. Shalom.